Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah. Sebelumnya kita dahulukan baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk guru kita Ustadz Samsudin yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, Allah sehatkan, Allah sembuhkan ya. Mudah-mudahan bisa berkumpul kembali bersama kita sekalian. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kepada jamaah kita semuanya ya, penghuni penduduk warga Taman Bumiagara ya, mudah-mudahan yang pada sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sembuhkan dari penyakitnya ya. Mudah-mudahan segala niat baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semuanya, keluarga kita ya yang pada kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa likullitin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kepada kita yang hadir semuanya, juga para donatur kita ya, donatur Masjid Khairul Ummah, semuanya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan segala niat baiknya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita tholabul ilmi. Karena tholabul ilmi itu hukumnya fardu ya. Faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, hukumnya fardu. Jadi kalau ada orang yang berhenti nuntut ilmu, dosa karena hukumnya fardu. Ya nuntut ilmu dengan cara apapun ya. Pengajian atau dengar tausiah di televisi ya, atau dari muhadasah, dialog ya, ngobrol yang ada manfaatnya ya. Jangan debat kusir mulu, ini kira-kira polisi tembak polisi bagaimana, ini kan lagi rame begitu ya. Udah biarin itu mah urusan polisi ya, bukan urusan kita, antepin baik dah kalau orang Bekasi bilang gitu. Kita mah ngobrol yang kira-kira membawa manfaat gitu ya. Jadi yang ada nilai positifnya, yang ada nilai ibadahnya, nilai kebaikannya. Kalau itu mah cukup
masuk, karena ada informasi yang masuk tidak harus keluar. Jadi itu mah anggap aja masuk udah dicerna di kita aja gitu. Enggak semuanya yang kita dengar harus kita ucapkan, enggak semua yang kita lihat harus kita ucapkan, enggak. Ada yang untuk konsumsi pribadi, ada yang untuk umum. Kalau untuk kebaikan ya umum. Karena kalau urusan polisi, tembak polisi kita omongin kagak ngaruh, ya. Biar kita rame-rame, kecuali kita demo tuh kali gitu. Kalau kita tiba ngomong doang lah siapa yang dengerin? Kagak ada yang dengerin gitu. Jadi udahlah yang manfaat aja lah. Kita paling doain supaya urusannya bisa cepat selesai, bisa beres gitu. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cara apapun nuntut ilmu jangan ada berhentinya. Jangan. Apa kita baca buku ya, atau apa namanya dengerin tausiah dan apa aja dah pokoknya. Caranya macam-macam, tapi semuanya sama, bagaimana kita menambah ilmu kita. Kenapa? Khususnya ilmu agama, dengan bertambahnya ilmu agama akan bertambah iman takwa kita pada Allah. Kalau ilmunya kagak nambah, imannya nggak nambah. Nah, kata Rasulullah, al-imanu yajidu wa yankus. Rasulullah bersabda, imanu yajidu wa yankus. Iman bisa naik, bisa turun. Ini kita. Karena iman macam-macam sifatnya. Kalau malaikat imannya tetap malaikat. Jadi dia nggak naik kagak turun, segitu aja. Malaikat yang tawaf ya tawaf doang udah, kagak ngapa-ngapain. Malaikat yang sujud aja. Malaikat yang memikul arsy ya mikul arsy aja. Malaikat yang tasbih itu malaikat. Jadi la yazidu wa la yanqusu iman malaikat. Makanya dia bukan pemain dalam drama kehidupan, bukan pemain malaikat. Karena apa? Imannya tetap. Apa kata Allah ya begitu dia. Setan iblis imannya turun terus. Karena dia setiap hari harus dapat mangsa, goda orang. Kalau kagak dapat diomelin sama pimpinannya dia. Gitu. Jadi kayak kita harus ada target. Dia targetnya gitu, goda orang. Kalau nggak dapat diomelin. Jadi imannya iyan kusu wala yajidu, turun terus. Karena maksiat terus. Makanya sering kita kalau ada perbuatan-perbuatan yang salah, yang kagak benar, yang kita salahin siapa? Setan. Ya. Makanya setan udah kagak betah deket kita. Nggak betah, disalahin mulu. Jangankan ini ada dua orang pacaran ya di bawah pohon ya melakukan katakan perbuatan yang kurang bagus. Yang disalahin siapa? Setan ini. Gitu ya. Setan udah tahu kagak apa kagak misalnya ya. Tuh, kadang-kadang nih kumpul, ada berapa orang, ada buang gas bau nggak ketahuan suaranya, yang disalahin siapa? Setan lagi aja. Kadang-kadang kesian juga sama setan dikambing hitamkan, ya. Setan pakai tekentut, ya. Atau ada orang naik motor ngebut misalnya, orang naik motor ngebut udah kayak setan, siapa lagi disalahin? Jadi artinya apa? Permasalahannya sesuatu yang tidak baik itu perbuatan setan. Makanya jadi ada perbuatan salah, ada perbuatan diidentikan dengan setan. Itu. Dan dia bukan pemain. Bukan. Karena kalau pemain itu dihisab. Di yaumil qiyamah, setan bukan pemain, dia enggak dihisab. Jadi langsung digiring masuk neraka gitu. Ya, enggak dihisab tapi langsung masuk neraka. Iblis, setan itu nggak dihisab. Dia bukan pemain, bukan. Dia pelengkap. Pelengkap dalam drama kehidupan di dunia. Ya. Nabi dan Rasul ini juga bukan pemain juga. Kenapa? Dia pelengkap. Kenapa? Dia yajidu walayan kusu, imannya selalu naik. Naik terus, nggak turun-turun. Kalau iblis setan turun terus, kalau dia naik terus. Setiap sehari, setiap saat naik terus. Kenapa? Satu, dia maksum. Artinya dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kedua,
Jadi mustahil dia melakukan dosa. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan itu perintah Allah. Disuruh sama Allah. Jadi disuruhnya begitu ya begitu. Lah bagaimana dosa orang Allah yang nyuruh ya. Gitu kayak maaf cerita Nabi Khidir itu ya. Dalam Al-Qur'an kan diceritakan itu ketika Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir. Jelas segala perahu kagak bocor dibocorin ya. Padahal yang punya perahu orang susah, dibocorin sama dia perahunya supaya orang kagak bisa berlayar. Ada anak kecil dibunuh ya. Kan ini sebetulnya kalau menurut kita mah Nabi Musa aja nggak kuat ngikutinnya. Kan Nabi Musa mau berguru sama Nabi Khidir ceritanya dalam Al-Quran itu. Ketika mau berguru kata Nabi Khidir ya boleh. Tapi syaratnya nggak boleh banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, bubar. Akhirnya nggak nyanggup Nabi Musa. Mau kagak mau lah dia nanya. Ini bagaimana sih perahu kagak bocor dibocorin? Ini bagaimana sih bocah kagak ngapa-ngapa dimatiin? Ada anak kecil dimatiin. Terus yang ketiga, dia masuk kampung, lapar. Minta sedekah ya kue, makanan, nasi atau apa, kagak ada yang ngasih. Orang kampung kagak ada yang ngasih, pelit banget itu ya. Cuma dikatain usaha kerja, makanya begitu semuanya pada begitu, nggak ada yang ngasih, dia minta makan. Akhirnya mendapatkan suatu rumah yang udah mau rubuh rumah itu. Gitu rumah rubuh sama Nabi Khidir dibenerin tuh rumah, dibagusin. Akhirnya Nabi Musa nanya lagi karena udah 3 kali nanya, udah ada putus urusan gitu. Tapi dijelasin sama Nabi Khidir, kenapa ya dia melakukan itu. Kata Nabi Musa, orang mah tadi kita kerja aja di sono ngikut nukang, ya dapat makan. Lah ini kagak disuruh nggak diapa kita kerjain, siapa yang mau bayar gitu. Ya kalau bahasa kita begitu. Ini kayak gitu. Jadi enggak sesuatu itu ya harus kita pahami, nggak bisa begitu ya. Itu ilmu namanya. Atau juga dulu ketika orang tuanya Ratu Balkis itu kan ceritanya bapaknya raja, ya seorang raja, ibunya itu kan dari bangsa jin. Ibunya Ratu Balkis itu dari bangsa jin. Jadi raja ini kawin kayak Siliwangi ceritanya kan gitu ya, katanya kawin sama lelembut gitu. Punya anak pertama itu syaratnya kata istrinya jangan banyak nanya gitu. Punya anak pertama laki-laki dibunuh sama istrinya. Bapaknya nggak berani nanya karena peraturannya kalau berani nanya berarti pisah. Begitu punya anak lagi, dapat berapa tahun, anak lagi itu Ratu Balkis itu, anak kedua perempuan. Buru-buru diambil sama raja, karena takut dibunuh lagi. Akhirnya terpaksa dia nanya, kenapa anaknya diambil? Saya takut nanti kamu bunuh lagi. Emang kenapa kamu bunuh gitu? Akhirnya emaknya Ratu Balkis ngomong, itu kan keluarga saya dari ya termasuk dia dari keturunan raja-raja juga, cuma raja dari bangsa jin. Diceritakan, nah ini ada informasi dari atas, anak ini kalau udah gede akan bunuh kamu, gitu. Sama kayak Nabi Khidir tadi, anak ini ketika sudah besar akan mencelakakan orang tuanya dan menjerumuskan orang tuanya dari keimanannya, sedangkan orang tuanya itu orang yang taat ibadah. Anak ini akan menyusahkan, menjerumuskan orang tuanya, jadi mendingan dibunuh aja gitu. Sama itu. Dia nanti akan bunuh kamu kalau dewasa, makanya sebelum dia bunuh udah saya bunuh aja duluan gitu. Jadi banyak-banyak hal yang seperti itu. Intinya bahwa cerita-cerita itu ya adanya cerita Nabi Khidir, ada ceritanya Ratu Balkis dan lain sebagainya. Ini masalah pengetahuan rahasia-rahasia Allah ya.
Jadi rahasia-rahasia Allah. Jadi kita kembali lagi. Nah, kita di sini iman. Jadi iman lagi. Ya, iman manusia itu yajidu wa yankusu. Kalau Nabi sudah terpelihara, jadi walaupun dia melakukan tadi Nabi Khidir bunuh orang ya, ini itu kenapa dia sudah perintah. Gitu. Jadi Nabi itu tidak dihisab. Tidak dihisab Nabi, dia yang orang yang bebas hisab. Nyelonong aja langsung ke surga gitu. Karena dia bukan pemain, dia pelengkap juga. Ya, kalau pemain itu jin dan manusia. Karena Nabi itu walaupun manusia, kata Al-Quran basarun laisa kal basar. Manusia jasadnya tapi jiwanya itu bukan seperti manusia. Kenapa? Dia bisa melampaui malaikat. Nabi dan Rasul itu. Ya, bisa melampaui malaikat. Kenapa? Kalau malaikat segini, manteng. Imannya manteng, tapi Nabi Rasul terus naik gitu. Ya jidu walayan kusu. Makanya kalau kita lihat peristiwa cerita Isra dan Mi'raj, ya malaikat Jibril aja nih, ya kalau boleh kita bilang ajudan yang paling dekat sama Allah di antara makhluk-makhluk yang lain, ya. Karena siapa apa-apa mesti Jibril perintahnya. Itu ada batasan, nggak bisa ke Lauhil Mahfuz bertemu kepada Allah. Kata dia, saya cukup sampai sini. Engkau teruskan perjalananmu sendiri. Kenapa? Kalau dia terus ke atas, terbakar dia karena bukan batasan dia, bukan kemampuan dia. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi jin manusia inilah pemain dalam kehidupan di alam dunia ini. Ya, makanya iman kita ya jidu wa yankusu. Yang lain pelengkap tuh, ya. Malaikat pelengkap, ya. Dalam kehidupan, dalam drama kehidupan, Nabi Rasul pelengkap, iblis setan pelengkap. Dia untuk mengajarkan kebaikan, iblis setan untuk ngajak keburukan, gitu kan. Binatang-binatang pelengkap pemainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pelengkapnya itu. Pemainnya dua, jin manusia. Ini kita bakal dihisab nanti, dipertanyakan, masing-masing dipertanyakan semuanya. Itu. Nah, untuk itu tugas kita melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperintah kerjain, termasuk tolabul ilmi, ya tolabul ilmi, menuntut ilmu itu kewajiban, ya. Ya, malam ini biasa kita tahsin, ya. Membaca Qur'annya tahsin. Nah, ini karena memang bukan bidang saya tahsin gitu ya, artinya membaca Quran dengan suara yang merdu. Suara saya kan udah nggak merdu ya, apalagi giginya ini giginya Pak Haji Rian ini ya, gigi saya udah ompong nih, gigi palsu, jadi udah kurang bagus ya, kurang pas gitu, karena apa, nyangkut ya. Kalau saya kekencangan takut copot kalau dia mental ntar. Ya. Nah, cuma intinya apa? Sekarang permasalahan membaca Al-Quran, qiraatil Quran, membaca Quran. Ya. Membaca Quran ini beda dengan membaca yang lainnya, beda. Kenapa? Hanya membaca Al-Quran yang dapat pahala. Setiap huruf itu 10 kebajikan per huruf. Jadi pernah ditanya pada sahabat, ya Rasulullah gimana alif lam mim? Apakah itu satu huruf? Enggak, itu 3 kata Rasulullah, yaitu alif sama lam sama mim tuh. Jadi alif lam mim aja itu udah 3 huruf. Kali 10, 30, oh banyak banget kalau kita mau main hitung-hitungan, ya. Makanya nggak heran kalau Allah berfirman dalam hadis qudsinya, inni haramtul jannah ala sairil humam atatadhulu ummatuka ya Muhammad. Aku haramkan surga atas umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk dulu ke dalam surga. Jadi
umat yang duluan nggak boleh. Logikanya kan lebih pantas umat Nabi Adam ya, hidupnya duluan kan gitu, umurnya panjang, ibadahnya kuat, gitu. Pantas dia dong. Dia ibadah ribuan tahun, ibadah kepada Allah, umurnya panjang, ibadahnya kuat. Karena Nabi Adam itu dalam riwayat itu dia puasa malam pertama dia sahur, buka malam takbiran. Coba kalau kita lah kagak lebaran kita mah. Ya, puasa tibang siang doang, maghrib buka aja nglosor mulu ya. Ya hari pertama kedua kalau udah setengah kesonoin udah nglosor mulu udah. Lemesnya udah berasa. Ini malam pertama sahur gitu. Buka malam takbir berat ya. Kenapa? Karena emang orangnya juga gede, sahurnya banyak gitu. Umpama di Bekasi warung dikumpulin buat sahur seorang kurang gitu. Sahurnya banyak, orangnya gede gitu. Jadi wajar lah kalau kita ya kan disesuaikan. Umat Nabi Daud puasanya selang sehari misalnya ya. Jadi dia kalau 1 tahun 12 bulan berarti dia puasa 6 bulan. Kalau di kita nggak cocok. Lebarannya kapan? Ya, ilok besok lebaran, besok puasa, besok lebaran. Lebaran mulu gitu. Misalnya nggak cocok. Jadi masing-masing. Nabi Nuh parah lagi dia. Kagak pernah puasa, sekalinya puasa 250 tahun. Cuma puasanya ya siang maghrib, tapi apa 250 tahun tuh kagak nggak berhenti. Kagak ada lebarannya. Nabi Nuh tuh. Jadi lama dia, umur Nabi Nuh itu 750 tahun ya. Terus dia diperintah sama Allah bikin perahu yang gede karena mau ada banjir bandang ya. Nah waktu bikin perahu itu Nabi Nuh disuruh nanam pohon dulu di atas bukit, tanam pohon gitu buat bikin perahu. Itu 250 tahun. Selama 250 tahun itu Nabi Nuh disuruh puasa sampai perahu jadi gitu. Makanya bikinnya di atas bukit tuh perahu karena nebangin pohon yang dia tanam tadi. Kita berat kagak nyanggup begitu ya. Suruh bikin perahu nanam dulu ya, bikinnya aja ribet paling nanam dulu misalnya. Ini kan lebih pantas gitu, ibadahnya lebih banyak. Tapi kenapa kita itu tadi kelipat gandaan pahala kita ini yang luar biasa yang Allah berikan. Satu adanya Ramadan, pahala dilipat gandakan, adanya malam Lailatul Qadar ya, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun sekian bulan. Kalau kita ibadah pada malam itu lebih baik tuh daripada 1000 bulan ibadah kita. Ini kelipat gandaan pahala sehingga kita layak masuk surga duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gara-garanya, kalau orang Bekasi bilang gara-garanya. Kenapa bisa begitu? Itu gara-garanya. Sama baca Quran gitu, 1 huruf 10 kebajikan. Ini kalau nggak wudhu bacanya boleh asalkan tidak punya hadas besar. Kalau hadas besar nggak boleh, tapi kalau hanya tidak punya wudhu boleh. Karena perbedaan di sini dalam ayat Quran, kalau di Quran di belakang apa di mana tuh? Di tengah di belakang itu ya. La yamassuhu ilal mutatoharun, tidak menyentuhnya kecuali yang suci. Suci ini artinya orang Islam itu sudah mutahharun, sudah dalam keadaan suci, kecuali dia berhadas besar. Itu. Jadi dia boleh membaca Quran nggak wudhu 10. Kalau kita wudhu, baca Quran kita wudhu. Ya, itu dilipat gandakan lagi 10, jadi 20 kebaikan 1 huruf. Makanya diusahakan kalau baca Quran itu dengan berwudu. Kenapa? Pahalanya beda. Kalau enggak wudu pahalanya 10, 1 huruf. Kalau berwudu pahalanya lipat lagi 10. Terus baca Qur'annya di dalam sholat sama di luar sholat beda lagi. Makanya dalam sholat baca. Ya kalau Fatihah udah ketahuan wajib ya. Ini surah yang lain baca.
Kenapa enggak dibaca pun sah? Ya, karena itu sunnah. Jadi misalnya waladolin amin Allahu Akbar sah. Atau alif lam mim Allahu Akbar, itu sudah termasuk membaca. Tidak dibaca aja sah. Kenapa? Itu sunnah hukumnya. Membaca surah itu. Fatihah wajib. Nah, kalau dibacanya di dalam sholat, dilipat gandakan lagi 10. Ya, tadi kalau baca Quran nggak pakai wudhu 10 satu huruf. Kalau dengan wudhu dilipat gandakan lagi 10, jadi 20 kali lipat satu huruf. Kalau dibacanya dalam sholat, dilipat gandakan lagi 10, jadi 30 kali lipat. Nah, kalau sholatnya berjamaah, ya kan, lipat gandakan lagi 27. Karena ada hadis mengatakan sholat berjamaah nilainya lebih baik 27 kali lipat ketimbang sholat sendiri berjamaah. Jadi usahakan dimanapun, misalnya kita di jalanan, usahakan berjamaah. Atau misalnya nggak sempat ke masjid karena ketinggalan atau keperluan di rumah, usahakan berjamaah. Jangan tidak, sayang itu 27 kali. Ya, 27 kali. Ini bukan masalah sholat di masjid atau di mana, bukan. Kecuali Masjidil Haram, Madinah, Masjidil Aqsa, itu yang beda dengan masjid-masjid yang lain dimanapun di dunia ini. Itu yang beda, 3 masjid doang. Tapi masjid semuanya sama nilainya, sama. Masjid Demak, Masjid Wali sama. Di Cirebon, Kesepuan sama di sini sama. Sama nilainya. Ya, yang bikin beda jamaah. Kita sholat di Masjid Demak kagak berjamaah, di Heru Ummah berjamaah, lah mendingan di Heru Ummah. Banyak kan pahalanya, 27 kali lipat berjamaah. Di situ dalam hadis disebutkan bukan sholat di masjid mana-mana, bukan, tapi berjamaah. Sholat berjamaah, makanya usahakan jangan sampai tidak berjamaah, sayang. Jadi sholat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya. Tuh. Jadi kalau kita baca Quran 10 kebajikan, baca Qurannya pakai wudhu lipat lagi 10 jadi 20, baca Qurannya dari dalam sholat lipat lagi 10 jadi 30, baca Qurannya sholatnya berjamaah lipat lagi 27, jadi berapa tuh? 57. Ya. 57 satu huruf tuh. Jadi kita sholat berjamaah baca surah 57 kebaikan per huruf. Nah, terus sholatnya pakai sorban nih. Makanya saya sering, bukan saya rewel, pakai sorban. Mau jelek kayak apa kayak sorban kita, mau tipis kayak apa kayak sorban kita, pakai sorban. Kenapa? 70 kali lipat. Tuh, kalau sholat berjamaah 27, kemudian berjamaahnya pakai sorban 70 kali lipat. Maka saya usaha di mana aja. Kalau perlu pergi bawa mobil, taruh di mobil sorban. Bawa motor, taruh di motor sorban. Gitu. Umpama kita sholat di mana-mana, cangkilin. Nih, berapa sih beratnya sorban? Tapi 70 kali lipat. Coba bayangin, sayang kan? Ini bukan saya rewel, bukan tugas saya. Ya tugas saya menyampaikan gitu, bukan saya rewel, pakai. Makanya kalau bisa semuanya pakai sorban. Kalau gomis sama, pakai gomis sama baju koko sama pahalanya. Artinya bukan saya membedakan gomis baju koko, tidak. Tapi sorban yang ada hadis ya, kalau gomis nggak ada. Cuma dapat sunnah Rasul karena kita niat ngikutin Rasulullah pakai gomis gitu. Tapi kalau sorban itu ada hadisnya 70 kali, pakailah sayang. Bapak sholat berjamaah di masjid, ya dapat 27 kali lipat. Ketika bapak sorban lipat gandakan lagi 70, enak nggak? Gimana nggak mau masuk surganya duluan? Setiap waktu sholat dilipat gandakan lagi 70 kali, belum lagi 27. Makanya saya selalu pesan di mana-mana, mimbar taruhin sorban. Imam suruh pada pakai sorban, terutama pakai.
Bukan saya rewel, Pak. Mungkin saya pernah ngomong kan di sini. 70. Coba sayang nggak tuh? Hilang 70 kali lipat. Sayang kan? Jangan lihat jelek bagusnya. Ya, mau seapapun modelnya sorban kita, selendokin di pundak. 70 kali lipat. Kita sholat di rumah sama. Mau sholat dimanapun ada sorban di leher kita 70 kali lipat. Itu Nabi yang ngomong. Jadi dimanapun pakai sorban. Ketika sholat pakai sorban. Tuh. Otomatis bacaan Quran kita dilipat gandakan juga dong pahalanya, kan gitu ya. Dari tadi 57 kali lipat, ketika kita pakai sorban tambahin lagi 70 kali lipat, udah berapa tuh? 127. Masya Allah, 127 kali lipat kebaikannya. Kalau, makanya saya bukan PHP, bukan. Nabi yang ngomong. Ya, ini kan kadang-kadang maaf, banyak orang sekarang, orang tetangga kita tuh pada ngomong gitu, wah PHP mulu, ngomong hadis Nabi ngomong, ya, bukan PHP gitu. Kalau yang namanya kebaikan kenapa sih? Iya. Kalau kita percaya kan akan lebih baik, nggak beratin kok. Ketimbang kita nggak pakai, tahu-tahu di sono ada pahalanya, lah nyesel kita. Gue tahu dulu gue pakai tuh gitu kan? Ya, jangan sampai nyesel gitu kita. Karena kalau udah nyesel di kemudian hari, wah nyesel di dunia aja kita rugi, apalagi nyesel di akhirat ya. Di akhirat nyesel, waduh udah nggak ada pertolongan, udah nggak ada bantuan, ya. Makanya mumpung lah, gitu. Sama dunia juga begitu kan kadang-kadang, ya. Kalau dulu itu kan artinya penyesalan, ya. Kalau dulu, itu kan coba kalau dulu saya begini mungkin, coba kalau dulu saya begitu mungkin, gitu. Kalau dulu itu penyesalan. Sama dulu ada cerita nenek-nenek lebaran gitu, punya anak 5, pada 2 juta kan jadi 10 juta, belum ngasih bingkisan apa segala macam. Begitu anaknya pulang nangis sama aki-aki, lu ngapa nangis? Bukannya gembira bersyukur? Dia nangis, bagus terima kasih, kasih duit sampai 10 juta, seorang 2 juta dari 5 anak kan gitu. Terus kemudian bingkisan segala macam banyak. Apa kata nenek? Iya gue nyesel kalau gue tahu begini, mau dulu gue bikin anak yang banyakan dikit gitu. Makanya bilangin sama bini. Kan kadang-kadang perempuan suka begitu pasti ya. Hah? Gue capek pak, capek mulu, nyesel ntar lebaran. Kalau anak banyak yang ngirimin, ya gitu. Umpama kita mati banyak yang doain. Kalau anak timbang 1, timbang 2, ya kalau bener, kalau geblek udah kagak ada yang doain kita. Begitu, makanya banyakin anak. Makanya Nabi bilang gitu, tajawadu waludal falud fa ini mukasyirum bikumul umama yaumal qiyamah. Kawini perempuan yang banyak anaknya gitu. Kata Nabi nih, kata Nabi, saya juga belum tahu ilmunya. Perempuan yang banyak anaknya bagaimana nggak tahu. Kalau ayam tahu yang pantatnya gede banyak telurnya. Ya bebek itu pantatnya gede banyak telurnya, nggak tahu kalau perempuan kadang-kadang tepos banyak anaknya. Artinya kalau nyari istri, cari yang banyak keturunannya. Ini kadang-kadang kita nyari yang anak tunggal ya. Anak 1, kenapa? Supaya warisan kagak turun kemana-mana. Nyarinya begitu. Nyari yang banyak, adenya banyak banget. Itu kawinin yang begitu. Adenya banyak banget. Kenapa? Berarti keturunan banyak. Begitu. Mudah-mudahan dia ntar anaknya banyak. Ini mah kita takut diribetin romannya. Jangan. Pak ini mukasyirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku ingin nanti di hari kiamat umat Islam umat yang paling banyak. Jadi kembali lagi. Nah, terakhir kalau tadi pakai sorban 70 kali. Terakhir apa? Siwak. Tahu siwak? Kayu siwak. Orang yang sholat, sebelum sholat dia bersiwak, dilipat gandakan pahalanya 70 kali. Langka siwak. Ya, nungguin orang pulang umroh atau pulang haji baru ada. Baru ada yang bagi-bagiin. Pakai itu siwak tuh kalau ada.
Kalau enggak ya sorban lah, sorban. Siwak. Syarat aja, asal kita gosok aja, yang penting syarat. Perintah Rasulullah gitu, gosok ya. Siwak. 70 kali lipat. Ketika mau sholat, gosok. Siwak. 70 kali lagi. Makanya umat Rasulullah, belum lagi ntar kalau kebanyakan saya anuin pahala dikata PHP lagi. Ini Nabi, kalau kebaikan why not, kenapa tidak? Ayo, kebaikan. Gitu. Jadi Quran itu kebaikan. Belum lagi lipat gandakan pahalanya, kebaikannya itu dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Isya jam berapa? 5 menit lagi. Itu. Nah, terus yang harus kita pahami lagi, Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat lain Al-Baqarah juga dikatakan hudal linnas. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, bagi orang yang takwa khususnya, petunjuk. Yang namanya petunjuk pertama harus dibaca. Caranya membaca ya harus dipelajari. Pelajari. Jadi Quran tuh petunjuk harus dibaca, baca dulu, baca, rajin-rajin baca. Makanya di sini bagus tuh, subuh masih ada baca Quran, mada, bagus tuh. Baca. Saya bisa ya sebisanya. Yang penting kita mau baca. Tuh. Oh, bisa baca dengan tahsin, bacaan yang bagus. Maka kita ada pengajian tuh, baca tahsin, pakai qiraah, bisa. Kalau bisa baca. Kalau nggak bisa, sebisanya, yang penting mahrojnya, panjang pendeknya, tajwidnya. Nggak bisa, sebisanya, seruduk, ratain, nggak apa-apa daripada nggak dibaca, kan gitu. Belum bisa, belum bisa, ntar aja kalau udah bisa. Kapan? Yang penting baca. Moderata kayak itu baca, ya gitu. Nggak bisa, nggak lancar, eja boleh, baca Quran di eja, ya. Yang penting hurufnya huruf Arab, biasain tuh baca Quran huruf Arab, jangan terjemah, jangan translate. Ada kelihatan orang yang baca translate Al-Qur'annya mahrojnya nggak pas. Coba dengerin dah, kadang-kadang suka ada tuh orang baca Quran, lah kok gitu, lah kok kalau yang tahu gitu, kok gitu. Kenapa? Ini baca Qurannya translate dia, jadi nggak pas mahrojnya. Biasakan baca itu Quran, karena banyak nilai kebaikan, ya. Baca. Kalau nggak bisa juga dieja, kita plototin tuh Quran, yang penting cinta. Kita wudhu, buka Quran lempengan mana aja, liatin, doa, ya Allah saya pengen bisa baca Quran, itu pahala tuh. Apa sebegitu Al-Quran. Tapi kalau yang lain enggak, apalagi komik ya, novel apa segala macam, nggak ada. Quran ada nilai kebajikan. Beda dengan kita baca yang lain. Setelah kita baca, pahami. Karena petunjuk kalau nggak dipahami percuma dong. Baca, pahami. Nggak tahu, tanya guru. Kan pengajian kita banyak, ada setiap malam Senin ada pengajian, Minggu pagi ada pengajian. Tanya, Ustadz, guru itu kalau ini begini bagaimana, itu ada itu begini gimana. Makanya kalau baca Quran usahakan punya Quran terjemah minimal. Kalau tafsir kita nggak ada, terjemah, baca tuh terjemah. Ntar nanya di pengajian, ini ada begini apa maksudnya, bagaimana ceritanya, begitu. Nggak apa-apa. Nanti kalau guru belum siap, minggu depan ya saya jelasin, begitu biasanya. Ya supaya apa? Supaya lebih afdol menjelasinnya, misalnya gitu. Baca. Setelah dibaca, dipahami. Ya, habis dipahami baru dilaksanakan, baru tuh petunjuk ada manfaatnya. Kalau enggak, ya timbang pahala. Alhamdulillah masih dapat pahala. Kalau Al-Quran, kalau yang lain nggak ada. Itu. Ya jadi Bapak hadirin sekalian, makanya ngaji datangnya aja dari rumah itu. Niat. Pertama niat, udah dapat pahala. Gue pengen ngaji dapat pahala. Ketika kita jalan itu udah dihitung pahalanya. Ya. Setiap langkah kita, napas kita, tenaga kita, semuanya dihitung pahalanya. Nyampe di sini banyak lagi. Ya. Kita duduk aja juga, duduk pules ngaji, dapat pahala. Duduk pules dapat pahala, apalagi kita dengerin yang benar gitu, kita ngaji.
Oh, lebih banyak lagi karena bukan cuma pahala, hikmah, manfaat dapat. Pulesnya aja, makanya ngantuk-ngantuk, gua ngantuk banget, jangan tidur di rumah, di masjid. Pahala. Tapi niatnya ngaji, jangan niat tidur. Kalau niatnya tidur nggak dapat pahala. Gua mau ngaji dah, cuma karena kita ngantuk ketiduran nggak apa-apa. Pahala. Tuh, jadi niat itu kebaikan-kebaikan, ya. Ya, kayak kita pun udah tua, udah kudu banyak nilai kebaikannya, ya. Kenapa? Udah harus pasabikul khairat kita mah. Umur udah tinggal sisa gitu ya. Itu Bapak hadirin sekalian. Jadi Al-Qur'an kita pelajari, kita baca yang benar, kemudian kita pahami, setelah kita pahami kita amalkan. Kenapa? Dia petunjuk. Kalau kita enggak amalkan ya gimana kita mau benar? Kalau kita enggak baca, kita enggak pahami, bagaimana kita nyampe? Karena itu petunjuk, ya. Kalau kayak jalan mah apa itu rambu-rambu gitu, wah arah Bandung ke kanan gitu kan, Surabaya ke kiri, kita ke kiri ya salah jalan, jauh nanti kagak nyampe gitu. Jadi harus petunjuk, baca, oh belok kanan ya kita belok kanan, insya Allah nyampe. Tujuan kita apa? Surga kan tujuannya, ya tujuannya ke surga semuanya. Karena itu nanti tempat kita terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.